Cirebon, Jemaat GPM Immanuel OSM, Warta Jemaat Sabtu 26 Desember 2020. Dalam rasa syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, kami menyampaikan selamat pagi, selamat Natal dan Shalom bagi jemaat. Semoga sukacita selalu berdiam di dalam hidup kita. Selanjutnya, majelis jemaat mohon perhatian terhadap warta di saat ini. 1. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah Natal kedua pagi ini dilayani oleh Pendeta F. Nahusona. Pembacaan Alkitab dari Matius 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian kidung jemaat nomor 101 bait pertama dan kedua. Ibadah juga berlangsung di tiap rumah secara manual dan streaming. Liturgi yang digunakan adalah tata ibadah syukur perayaan Natal. Dalam ibadah Natal kedua pagi ini, Sabtu 26 Desember 2020, akan berlangsung baptisan kudus bagi 9 orang anak masing-masing. 1. Nixon Immanuel Suripati. 2. Brindel Excellent Lasamahu. 3. Juan Advention Nanlohi. 4. Miranda Dorci Gomis. 5. Kensi Gracio Elskin Luhukai. 6. Kate Wilhelmina Luhukai. 7. Charles Seina Luhukai. 8. Elmar Leimena. 9. Elvira Leimena. Dan pada hari Minggu 27 Desember 2020 berlangsung baptisan kudus bagi 1 orang anak, yaitu Graciano Rudolfo Mayuri. Ibadah minggu terakhir 27 Desember 2020 sekaligus ibadah perhaliran dilaksanakan di semua gedung gereja. Ibadah juga berlangsung di rumah pukul 8.00 WIB secara streaming dan manual. 2. Informasi umum. Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan menyongsong akhir tahun dan tahun baru, kami mohon setiap warga jemaat untuk tidak membunyikan petasan atau sejenisnya termasuk konsumsi miras. Nikmatilah sukacita akhir tahun dan tahun baru dengan hati yang bersyukur, bukan dengan pesta pora. 3. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus. Persembahkanlah hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian warta jemaat ini disampaikan, dan selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Ketua Pendeta Nyonya J.A. Atiuta, Sekretaris Penatua KDJ Penjalan. Jemaat diundang berdiri dan kita akan melakukan kidung jemaat 101 bait pertama dan ketiga. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Oh
ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari sekalian. Baik, jemaat, silakan duduk. Kita lantunkan pujian, muliakanlah Tuhan Allah. Akibat pandemi COVID-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan. Tak mengapa kalau sukacita dan kegembiraan harus berganti kekhawatiran, ketakutan, keterbatasan, bahkan kesulitan hidup. Karena memang Yesus datang di tengah-tengah dunia yang merintih dan meringis kesakitan. Natal bukan pesta pora dalam kegembiraan yang lupa diri. Karena Yesus pun datang dalam suasana kesederhanaan dan keterbatasan di hadapan orang-orang yang tak berdaya. Bahkan jalan yang menyimpang demi memuluskan hidupnya. Kesenjangan kian menjadi-jadi dan masing-masing orang mencari juru selamatnya sendiri-sendiri.
Namun ketahuilah, hanya satu juru selamat kita yang mampu melepaskan semua rantai dosa dan penderitaan hidup. Dialah Yesus, juru selamat kita. Kidung Jemaat 96, hai kamu yang menanggung berat yang hidup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat, sesuai daftar bacaan Alkitab yang ditetapkan oleh LPJ GPM, maka di kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari menurut Matius pasalnya yang kedua ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 2 dibaca pada ayat yang ke-13 sampai ke-15. Habis itunya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Itu kami mohon tolong buka hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima dan bisa melaksanakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan apa kata Tuhan. Amin. Pembacaan terambil dari Matius 2 dibaca pada ayat ke-13 sampai 15 yang begini demikian. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir dipanggil anakku." Demikian pembacaan kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita harus mengakui bahwa sampai di momentum perayaan Natal Kristus ini, khusus syukur Natal di saat ini, kita semua masih ada di dalam sebuah aturan yang lazim dikenal dengan istilah protokol kesehatan dalam konteks pandemi COVID-19 ini, yang paling tidak kita sangat ingat dan lakukan itu sampai saat ini, yakni jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Ya, saya sendiri minta izin tidak pakai masker, tapi saya sudah pastikan bahwa mikrofon ini pakai masker. Jadi saya juga tahu bahwa ini cukup steril, cukup aman. Tapi Bapak Saudara sekalian, kalau di dalam konteks corona ada 3 protokol kesehatan, maka saya mau bilang bahwa dalam
hendak kita terima kebenarannya saat ini adalah bagaimana kita memahami protokol Natal itu dalam konteks penyingkiran. Ternyata aktivitas penyingkiran itu juga harus kita jalani dengan sebuah protokol. Protokol artinya sebuah ketentuan, aturan yang semua orang wajib menjalankannya. Karena itu sama seperti protokol kesehatan, ada sanksi bagi siapa yang melanggar. Nah, itu dimaksudkan supaya kita ini bisa sehat, aman, tidak mati, binasa sia-sia. Nah, demikian halnya dengan apa yang saya sebutkan sebagai protokol Natal ini, terstimia dalam aspek penyingkiran. Kalau kita mau mengalami sebuah keselamatan atau betul-betul menerima kebenaran daripada berita Natal itu, maka semestinya protokol ini harus menjadi pegangan dan kita jalankan dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan protokol COVID atau protokol kesehatan mungkin saja suatu saat akan berhenti dan diganti dengan mungkin aturan yang lain. Tapi protokol Natal dalam konteks penyingkiran ini penting. Dia akan kita jalani terus hari demi hari. Karena realita hidup yang kita jalani terus-menerus entah ada atau tanpa corona ini. Mari kita lihat protokol yang pertama. Saudara sekalian, dalam perikop bacaan kita temukan di sana ternyata adanya sebuah aspek penyingkiran dalam dua versi. Versi yang pertama adalah penyingkiran menurut versi Herodes, raja penguasa pada saat itu. Kita ingat betul dalam bacaan atau khotbah kemarin bagaimana kisah tentang para Majusi yang menjumpai Herodes karena mereka mencari dan telah melihat tanda daripada Raja Mesias itu yang dilahirkan. Dan kita tahu bahwa Herodes ketika mendengarkan berita itu dan dikonfirmasi oleh para ahli Taurat saat itu, maka sesungguhnya yang ada di benak seorang raja atau penguasa seperti Herodes adalah dia harus menyingkirkan siapapun yang mencoba-coba untuk merupakan tandingannya. Tidak pandang dia itu besar, kecil, bayi sekalipun harus disingkirkan. Itu realita penyingkiran yang pertama yang kita baca dalam nuansa ini. Oleh karena itu, para Majusi mengambil jalan lain setelah diperingatkan Tuhan lewat mimpi. Mereka tidak kembali ke Herodes lagi. Yang menarik bahwa dalam bacaan kita jumpai ada penyingkiran dalam dimensi Allah. Ternyata Allah yang kita sapa dan imani, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang juga terlibat dalam upaya untuk menyingkirkan, meluputkan saudara dan saya dari segala macam ancaman, kuasa-kuasa dosa, kejahatan, dan maut yang bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Dan itu yang kita temukan dalam bacaan kita, bahwa Tuhan datang melalui malaikatnya menjumpai Yusuf lalu mengatakan bahwa Yusuf harus segera membawa anak itu menyingkir ke Mesir. Saudara sekalian, ini protokol yang saya sebutkan, protokol Natal dalam dimensi penyingkiran yang pertama, yang penting saudara dan saya harus pegang. Artinya, penyingkiran dalam dimensi Allah itu selalu
berkepentingan untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saudara, protokol ini harus saudara dan saya pegang. Mengapa? Bukan menjadi rahasia bahwa dalam hidup ini kita berhadapan dengan segala satu macam orang, begitu banyak kenyataan yang mungkin saja saudara dan saya tersingkir. Dan saudara dan saya bisa mengalami ketersingkiran dalam hidup ini karena juga ada orang-orang yang mungkin saja punya rencana niat yang tidak mengindaki atau mengingini saudara dan saya ada dalam situasi yang baik, yang menguntungkan misalnya. Dan dalam persaingan hidup seperti ini, saya kira kita bisa mengalami banyak hal. Kita disingkirkan karena ada begitu banyak ancaman-ancaman kuasa maut. Tapi dengar baik-baik, protokol Natal dalam konteks penyingkiran adalah selama penyingkiran itu dalam terang pimpinan Allah, maka ia selalu berdimensi untuk sebuah penyelamatan. Dan Allah menyingkirkan, meluputkan saudara dan saya supaya ada keselamatan terjadi, ada masa depan terjadi. Dan itu yang dia lakukan terhadap bayi Yesus yang harus disingkirkan dari ancaman Herodes yang juga mau menyingkirkannya dengan cara yang keji. Oleh karena itu kita tidak heran kalau setelah atau di bacaan yang berikutnya, berikut bagaimana Herodes begitu kejinya membantai anak-anak di bawah usia 2 tahun. Protokol yang kedua, saudara sekalian, bahwa dalam perspektif Allah, sudut pandang Allah ketika ia melakukan penyingkiran, maka selalu saja ia memberikan jaminan pemeliharaan bagi orang-orang yang dikasihinya dan diluputkannya dari segala macam ancaman maut dalam kehidupan ini. Di sini kita mau mengerti, ya, seperti ungkapan Abraham, kita masih ingat di dalam Kejadian 22 itu bagaimana ketika dia mau mempersembahkan Ishak anak satu-satunya, dia hanya melangkah dalam iman, lalu membantunya, ya, itu berkata kepada Abraham, ya, semuanya sudah ada, ya, ada kayu bakar, tetapi di manakah itu hewan korban itu yang akan kita persembahkan? Tapi apa jawab Abraham? Di atas gunung Tuhan sana Allah akan menyediakan. Ini yang namanya Yehova Jireh. Allah saudara dan saya adalah Allah yang menyediakan hidup kita, pemeliharaan kita dengan sesuatu yang Dia sudah siapkan melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, dalam konteks bacaan kita temukan bagian itu, bahwa ternyata akad persembahan Majusi dengan emas, kemenyan dan mur itu bagian daripada cara Allah menyingkirkan bayi Yesus dan memeliharanya. Karena saudara bisa membayangkan rumah tangga yang baru seperti Yusuf dan Maria pergi ke negeri orang di Mesir, perbekalan macam apakah yang hendak menolong mereka? Ternyata menarik, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Allah telah menyediakan akad persembahan emas, kemenyan dan mur itu. Itu menjadi modal utama yang memelihara Yusuf dan Maria terisnya bayi Yesus di negeri orang di Mesir. Mereka tidak pernah membayangkan ketika terima emas masuk apa, tapi ternyata ketika mereka menyingkir ke Mesir, persembahan-persembahan itu bermakna sekali dan menolong bayi Yesus untuk dipelihara di negeri Mesir, saudara. Saudara bisa membayangkan, ya, waktu Yusuf dan Maria yang dalam kandungan saja datang ke negeri sendiri di kota
nyaris tidak dipedulikan. Sekarang harus pergi ke negeri orang yang jauh di Mesir. Siapa yang bisa menolong mereka? Ternyata Tuhan sudah memelihara dengan persembahan-persembahan dari para majusi. Dan ini dimensi yang kedua dalam protokol Natal, dalam konteks penyingkiran. Dalam hidup ini, kalau Allah meluputkan kita, menggeserkan kita, menyingkirkan kita dari sebuah kondisi, dengar baik-baik, Ia juga akan menjaga dan memelihara saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengalami situasi yang mungkin jauh daripada rencana impian kita, dan kita merasa bahwa ini sesuatu yang membuat kita tersingkir sama sekali, seperti dalam konteks corona ini. Corona ini seakan-akan kan membuat ketersingkiran yang banyak sekali. Kita pakai masker artinya kita mengalami ketersingkiran. Kita jaga jarak artinya kita mengalami ketersingkiran. Belum lagi soal-soal penghidupan hari-hari. Ada orang yang punya rencana begini begitu, pekerjaan begini, akhirnya mereka harus tersingkir. Lalu kita bertanya, siapa yang menjaga dan memelihara kita dalam konteks ketersingkiran akibat pandemi COVID-19? Dengar baik-baik, protokol Natal dalam konteks penyingkiran yang kedua adalah Allah, saudara dan saya adalah Yehova Jireh, akan memelihara kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir cemas apapun yang menyingkirkan kita. Marilah kita tetap mengandalkan dan berserah kepadanya. Protokol Natal dalam konteks penyingkiran saya sebutkan sebagai protokol yang ketiga atau yang terakhir. Dalam bacaan ini menarik saudara, perhatikan bahwa Allah sudah berketetapan untuk melakukan penyingkiran demi sebuah penyelamatan. Allah juga sudah menyediakan perbekalan bagi orang yang akan disingkirkannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana respons dari orang yang diperintahkan untuk harus menyingkir? Dan di sini kita menemukan sikap teladan daripada seorang Yusuf. Di bacaan sebelumnya, di pasal 1 kita temukan juga keteladanan Yusuf. Artinya, selalu saja ketika Tuhan datang melalui utusannya malaikat menyampaikan kebenaran, Yusuf tipe orang yang langsung berbuat seperti yang Tuhan inginkan. Perjumpaan Tuhan kepada Yusuf melalui tidurnya, mimpinya, tapi Yusuf bangun dan dia bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini luar biasa saudara sekalian, bahwa Yusuf mengalami perjumpaan Tuhan itu di dalam tidurnya. Tidur artinya tidak sadar. Bayangkan, dalam ketidaksadaran pun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia berespons untuk ikut apa yang Tuhan mau. Jadi protokol yang ketiga hendak mengatakan bahwa penyingkiran dalam konteks penyelamatan Allah menuntut respons kita sebagai umat percaya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu yang terjadi dengan seorang Yusuf. Ketika mengalami perjumpaan itu, dia tidak membuat perhitungan, kalkulasi macam-macam. Dia berbuat seperti yang Tuhan perintahkan untuk menggenapi kebenaran firman-Nya. Dari Mesir akan kupanggil anakku. Dan ini teladan yang konkret dari seorang Yusuf untuk mengajak saudara dan saya bahwa kalau kita mau mengalami penyingkiran dalam konteks penyelamatan kehidupan ini, maka hari ini kita harus ambil sikap konkret tegas, tindakan untuk segera melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 protokol Natal yang saya sampaikan dalam bingkai penyingkiran ini sangat penting, saudara. Di dalam lingkup kehidupan jemaat kita, keluarga rumah tangga kita, saya minta maaf kalau saya harus mengatakan bahwa dalam hidup sekarang ini, akhir-akhir hidup ini, terlalu banyak
dalam kehidupan dan keselamatan. Jangan kita hanya berpikir bahwa Herodes yang dimaksudkan adalah mereka dalam status penguasa kekuasaan semata. Tapi Herodes adalah gambaran sosok dari semua kekuasaan, kejahatan dan dosa yang selalu saja mau menyingkirkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, termasuk keluarga-keluarga orang percaya dari kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan. Dan Herodes itu bisa muncul dalam kekerasan-kekerasan, dalam godaan-godaan untuk melahirkan adanya tindakan kekerasan, baku hantam, konflik, bikin kacau mana-mana. Itu tipe Herodes. Herodes sekarang muncul dalam berbagai wajah yang bisa memperak-perandakan persekutuan gereja Tuhan, bahkan keluarga-keluarga. Herodes bisa mewujud di dalam narkoba, biasa dalam pergaulan bebas, bisa saja dalam pornografi. Semua kekuasaan yang akan menyingkirkan kehidupan pribadi, keluarga, anak-anak kita dari damai sejahtera, itu namanya Herodes. Tapi dengar baik-baik, protokol yang saya sampaikan mengingatkan kita dan menantang, apakah saudara dan saya terbuka di dalam tawaran Allah mau menyingkirkan saudara dan saya, keluarga, rumah tangga, anak-anak kita, persekutuan kita, untuk kita luput dari segala macam ancaman dan maut itu? Jangan ragu-ragu, ambil sikap seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika Tuhan mau menghendaki kita untuk terluput, tersingkir dari segala ancaman maut dan kebinasaan, maka hari ini saudara dan saya, mari kita ambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Singkirkanlah anak-anak kita seperti yang Tuhan kehendaki. Singkirkan mereka dari segala macam kehancuran dan ancaman-ancaman roh-roh samaan akhir-akhir ini, dari segala macam kecenderungan, pergaulan bebas, dan hal-hal yang mereka dikuasai dengan segala macam teknologi gadget yang seperti Herodes yang merampas mereka punya masa-masa muda, dan mereka seperti diperhamba oleh barang yang satu itu yang namanya gadget. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak saudara dan saya, Kristus dengan Natalnya yang datang membuat tawaran itu menuntut kesediaan kita untuk mengambil sikap melakukan yang Tuhan kehendaki. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata demikian: aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga untuk pula dari antara orang, naik ke surga, musnahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang amin. Jemaat, mari kita berdoa atas pemberian syukur yang telah diberikan. Kita doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, di kesempatan yang indah ini ya Bapa, dalam ibadah syukur Natal ini Tuhan, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur Natal Tuhan, sebagai jawaban cinta kasih Tuhan terhadap umat. Untuk Bapa berkati persembahan syukur ini Tuhan, dan Bapa memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukur ini Bapa. Dan ajarlah kami bukan saja mata-mata uang ini kami berikan kepada Bapa, tapi seluruh hidup dan kerja kami mempersembahkan kepada Bapa, demi hormat dan kepujian nama-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Kembali mari jemaat kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa pepekaan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami bagimu ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa dan imani dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Allah, yang hari ini kami merayakan sukacita kedatangan-Mu, Kristus yang sudah datang, sedang datang dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk karya keselamatan-Mu yang selalu saja memungkinkan kami ada dalam persekutuan di tengah-tengah krisis pandemi ini, di tengah-tengah situasi ketika kami merasa seperti orang-orang yang tersingkir akibat pandemi Corona ini. Namun kami sungguh bersyukur sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ketersingkiran kami oleh berbagai macam bencana, pandemi atau situasi dunia ini sesungguhnya itu tidak pernah akan sanggup membatasi kasih Allah yang tetap berperkara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Oleh karena itu, situasi ketersingkiran kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami meyakini itu juga cara Tuhan untuk meluputkan kami, menyelamatkan kami demi semua kehidupan dan masa depan, bukan hanya bagi kami sebagai persekutuan, tapi juga sebagai keluarga dan pribadi demi pribadi. Berdoalah kami Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami di tengah-tengah hari-hari kehidupan kami sampai di penghujung tahun 2020 ini. Dan dalam sayang Tuhan juga kami diperkenan masuk tahun yang baru 2021. Kami jujur mengakui bahwa tapak-tapak perjalanan kami sepanjang tahun 2020 ini tidak luput dari kelemahan dan keberdosaan. Kami minta pengasihan dan ampunan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat-Mu. Ya Tuhan, kalau kami kedapatan sebagai jemaat maupun pelayan-Mu yang belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan seluruh kehidupan kami, yang kudus, yang baik dan berkenan kepadamu, kami minta Tuhan Engkau ampuni kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, biar dalam sukacita Natal Kristus kami semuanya dimungkinkan untuk tetap mewujudkan damai sejahtera itu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong kami, keluarga rumah tangga kami yang berkesempatan untuk bisa bersekutu di suasana Natal. Tapi mungkin karena satu dan lain hal menyebabkan kami tidak sempat berkumpul keluarga, orang bersaudara. Kami mohon biarlah Tuhan mengalirkan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah damai sejahtera itu menguatkan, menghibur, bahkan menyembuhkan kami yang lemah, yang putus asa, bahkan yang sakit, yang mengalami situasi beban hidup yang tidak mudah, bahkan yang mungkin saja mengalami kedukaan-kedukaan di sepanjang tahun ini akibat dipanggil pulangnya orang-orang terkasih dari sisi kami. Ya Tuhan, Dikaulah sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa mohon biarlah Tuhan sajalah yang memegang kami, memampukan kami semuanya. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kami di tengah-tengah jemaat BPM Immanuel OSM ini, pimpinan umat, pendeta, penatua, diaken dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di atas jemaat ini. Tuhan memberkati, teristimewa dalam upaya untuk mengawal, membina, mengarahkan umat-Mu di tengah-tengah berbagai situasi atau masalah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong, memampukan pelayan dan umat-Mu untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu di tengah-tengah masalah jemaat ini. Marilah ya Roh Kudus, Roh penuh dengan damai dan kasih Natal itu bisa mengalir dalam kehidupan keluarga dan teristimewa anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, supaya dengan kasih Natal yang sungguh-sungguh kami bisa mendamai sejahterakan kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong
dan memampukan kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik, membesarkan anak-anak kami dengan sebuah kondisi mereka, pertumbuhan mereka, tapi juga dengan tantangan samaan akhir-akhir ini. Anak-anak kami bersyukur mereka sudah mengakhiri aktivitas belajar mengajar mereka di sepanjang semester ini atau tahun ini, dan biarlah Tuhan memberkati mereka dan memasuki masa-masa liburan, sehingga pada waktunya di tahun ajaran yang baru mereka dengan kekuatan dan campur tangan Tuhan bisa menjalaninya. Ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk gerejamu di Aras Klasik, Sinode, dan gereja Tuhan di seluruh penjuru bumi dalam perayaan Natal Kristus sampai di penghujung tahun. Biarlah Tuhan mengawal, menuntun, teristimewa aparatur keamanan yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga, mewujudkan keamanan dan ketertiban. Tuhan memberkati pemerintah kami di Aras Pusat, provinsi, tapi juga di kota kami, mampukan mereka untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, tapi juga dalam konteks corona ini, biarlah Tuhan menolong dan memampukan semua pihak yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk dapat mengatasi masalah pandemi ini. Bapa, dalam nama Yesus, memberkati kami semuanya yang terlibat menopang jalannya ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami mohon biarlah tangan kuat kasih-Mu Tuhan tetap menghantar kami memasuki hari-hari kehidupan ini dalam kemurahan anugerah berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Terpujilah Yesus Tuhan, Sang Putra Natal yang selalu menerima kami dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Ibadah ini akan segera usai, namun spirit Natal akan tetap berlanjut dalam hidup sehari-hari dan menjadi kekuatan bagi setiap anak Tuhan untuk terus bersaksi memberitakan Kristus di mana saja berada. Hai siapkan